Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Hers Beno Arif dari Forum News Network. Beberapa hari yang lalu, sebagian besar saya yakin Anda sudah mengikuti ya. Ada aksi mosi tidak percaya di DPD dan wakil ketua ya, saya kira wakil ketua DPD yang wakil ketua MPR perutusan dari DPD Pak Fadil Muhammad itu dimakzulkan gitu ya oleh anggota DPD dan kemudian diganti oleh Pak Tamsil Lindrung. Nah, saya hari ini membaca bahwa Pak Fadil itu bersama pengacaranya sudah datang ke Bareskrim Mabes Polri untuk rupanya belum melaporkan, masih berkonsultasi. Nah, apakah kasus ini bisa bergulir ke arah pidana dan apa sebenarnya yang terjadi di DPD? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan seorang anggota DPD, yakni Bung Fahrul Razi. Ini yang beliau adalah anggota Komite 1 ya, DPD RI ya. Assalamualaikum Bung Fahrul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya Bang? Jelas, oke jelas. Dan di samping itu nanti saya akan ajak Anda juga ngobrol kan dari aspek hukumnya. Nih kita ngobrol dengan ahli hukum tata negara Bung Margarito Kamis. Bung Margarito, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dengar dulu ya apa penjelasannya yang apa yang sungguh terjadi di DPD. Kita tanya dulu pada Bung Fahrul Razi. Apa sebenarnya yang terjadi Bung Fahrul Razi? Kenapa ini sampai kemudian dibawa ke Bareskrim ini kasusnya? Ya, kita tidak tahu ya apa yang menjadi masalah beliau membawanya ke Bareskrim Polri. Ya silahkan saja sebagai hak hukum, sebagai warga negara yang ingin melaporkan ke pihak kepolisian, silahkan saja. Ingin menggunakan hak demokrasi, ya silahkan saja. Namun kita di DPD RI juga punya hak konstitusi dan hak demokrasi, di mana 136 anggota DPD RI yang terdiri dari 34 provinsi, setiap provinsi diwakilkan 4 orang, memberikan mandat kepada anggota DPD untuk duduk sebagai wakil MPR, ya, wakil ketua MPR. Nah, pada saat 2019 terpilihlah Saudara Fadil Muhammad sebagai wakil DPD di MPR sebagai wakil ketua MPR. Nah, dalam proses perjalanannya 2019 sampai dengan 2022 tahun ini, artinya sudah berjalan 3 tahun ya. Ya tentunya sebagai pemilik sah mandat yang diberikan kepada Saudara Fadil Muhammad ya, itu sah-sah saja mencabut kembali, menarik kembali dukungannya gitu. Jadi persoalan ini bukan persoalan hukum, ini persoalan pelimpahan wewenang, mandat dan juga persoalan wakil DPD yang ada di MPR untuk memperjuangkan hak-hak DPD, hak-hak konstitusi rakyat yang diperjuangkan melalui DPD dan itu mekanismenya masuk melalui MPR. Nah, saya pikir ini persoalannya adalah persoalan ibarat kita memberikan mandat kepada seseorang ya di lembaga MPR. Nah, kapanpun bisa kita tarik, sama seperti fraksi, ya kan? Fraksi memberikan orang untuk duduk sebagai wakil MPR. Nah, setelah duduk, ya fraksi mau tarik kapan saja, yaitu terserah dengan fraksi. Demikian juga kelompok DPD di MPR. Kita juga punya hak konstitusi. Kita juga diatur di dalam Undang-Undang MD3, diatur melalui Tatip MPR, juga diatur melalui Tatip DPD RI, bahwa kita memberikan mandat dan kapanpun itu bisa kita cabut kembali. Nah, terkait dengan persoalan mosi tak percaya, ini kan hanya statement politik saja. Ini kan istilahnya latar belakang kenapa teman-teman menarik dukungan terhadap Saudara Fadil Muhammad. Persoalannya menarik dukungan, ini kan istilahnya itu beliau itu sudah tidak kita percaya lagi untuk duduk sebagai wakil MPR mewakili DPD. Nah, artinya rotasi yang dilakukan oleh DPD setiap tahun itu hal yang normatif. Ketua komite bergantian, pimpinan di alat kelengkapan bergantian gitu loh. Nah, kita memberikan dukungan selama 3 tahun, kita rasa sudah cukup gitu loh. Nah, persoalannya 136 ini merasa tidak percaya. Jadi istilah mosi tidak percaya itu tidak dikenal di dalam sistem presidensial, dalam sistem parlemen iya. Mosi tidak percaya ini adalah istilah internal kami di DPD. Gitu loh. Sehingga muncullah semangat untuk menarik dukungan gitu loh. Jadi persoalannya ini adalah persoalan menarik dukungan kepada Saudara Fadil Muhammad, mohon maaf, sebagai wakil ketua MPR utusan DPD RI. Nah, kita sudah memberikan mandat dan saat ini kita tarik.
dengan 4 alasan ya. Saya baca. Kami yang bertanda tangan di bawah ini anggota DPD RI periode 2019-2024 menarik dukungan terhadap saudara Fadil Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR RI utusan DPD RI periode 2019-2024 dan meminta kepada pimpinan DPD RI untuk mengusulkan Wakil Ketua MPR utusan DPD RI yang baru dengan alasan sebagai berikut. Pertama, bahwa saudara Fadil Muhammad tidak pernah memperjuangkan penguatan kelembagaan DPD RI. Baik, mari kita lihat jejak digital. Mari kita lihat semua statement-statement beliau. Selama DPD memperjuangkan presidential threshold, ketika DPD memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, demikian juga kerajaan-kerajaan Nusantara, bahkan sampai kita menghadirkan semua raja-raja Nusantara di DPD RI. Kemudian juga kita selama ini vokal berbicara mengenai kelembagaan DPD yang juga equal dengan DPR. Nah, sekarang pertanyaannya dari teman-teman 136 yang menandatangani ini sampai 91 ya, angka terakhir itu di 102, ini meminta pertanggungjawaban sebenarnya kepada Fadil Muhammad, tidak pernah memperjuangkan penguatan kelembagaan DPD. Nah, artinya pimpinan DPD yaitu ada Pak Lanyala, ada Pak Nono, ada Pak Sultan ya. Itu ya Pak Mahyudin itu kan tidak bisa bekerja sendiri sebagai pimpinan DPD. Harus ada lembaga MPR yang kita gunakan untuk memperjuangkan DPD. Nah, seharusnya fungsi Pak Fadil Muhammad adalah melanjutkan aspirasi yang ada di DPD untuk diperjuangkan di MPR. Itu persoalannya. Kemudian yang kedua, bahwa saudara Fadil Muhammad tidak pernah memperjuangkan keuangan ya untuk penguatan program-program MPR RI utusan DPD RI. Artinya ada 13 anggota DPR RI yang mewakili ya daerah ya, yang duduk sebagai kelompok itu juga tidak masuk gitu loh di dalam perwakilan ini kan dipotong. Nah, sebenarnya persoalannya adalah ketika Pak Fadil Muhammad selama ini getol memperjuangkan anggaran MPR, tapi dia lupa gitu loh. Beliau ini wakil DPD. Harusnya yang diperjuangkan juga adalah bagaimana DPD ini juga terrepresentasi di lembaga MPR baik secara politik maupun secara anggaran dan sebagainya. Yang diperjuangkan ya kepentingan sendiri kan. Bagaimana beliau dapat 8,9 miliar misalkan setiap tahun gitu. Yang terakhir angka 4 miliar misalkan. Nah, kemudian yang ketiga bahwa saudara Fadil Muhammad tidak pernah aktif dalam kegiatan di alat kelengkapan tempat saudara Fadil Muhammad berasal yaitu di PDRI. Kita cek misalkan berapa kali ikut paripurna, berapa kali hadir dalam rapat, berapa kali hadir dalam rapat-rapat alat kelengkapan. Jadi beliau itu dianggap 91 anggota ini ya sibuk jalan-jalan ke luar negeri ya, yang dianggap ada keluarganya hadir ikut dan sebagainya. Nah, artinya kan kita sedang memperjuangkan loh ini kelembagaan DPD kok tiba-tiba beliau lupa gitu loh dengan lembaga DPD itu sendiri. Dan yang keempat bahwa saudara Fadil Muhammad tidak pernah melaporkan penugasan selama 3 tahun terhadap DPD RI yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai wakil ketua MPR RI utusan DPD RI. Saya ingin katakan bahwa di dalam tatip DPD harus ada laporan gitu loh. Yang setiap tahunnya itu disampaikan, dilaporkan setiap tahunnya itu oleh pimpinan MPR utusan dari DPD di dalam sidang paripurna. Nah, ini yang tidak dilakukan. Terakhir ketika ada mosi tak percaya, istilahnya mosi tak percaya itu beliau melakukan laporan gitu kan kepada anggota DPD RI yang tahun ketiga, tahun pertama dan tahun itu kemana aja? Apakah alasan beliau kan? Bukankah selama COVID juga kita ada sidang paripurna seperti itu? Nah, jadi persoalan ini sebenarnya adalah persoalan internal kelembagaan gitu loh, bukan persoalan hukum. Nah, persoalan ini kenapa kita menggunakan pasal mencabut mandat ya, bukan memberhentikan. Kalau memberhentikan beliau kan banyak yang melanggar dan sebagainya, tapi kita menghargai beliau. Tidak masuk ke ranah hukum tapi pada ranah internal DPD. Seperti itu. Ya, oke. Mencabut mandat dari DPD RI. Ya, oke. Anda sampai di situ dulu ya. Sekarang saya tanya kalau ke Bung Ito. Tadi kalau mendengar penjelasan dari Bung Farul Rozi tadi, Bung Ito, apakah memang ini ada hal yang memungkinkan, ada celah bagi Pak Fadil Muhammad untuk mempersoalkan dari sisi hukum, bahkan tadi sudah termasuk mengadu berkonsultasi ke Barreskrim? Apa ya, itu sih soal kecil. Sebenarnya ini soal politik kecil, politik kecil-kecilan aja, Mas Yesu. Gitu, soal kecil-kecil ini.
Yang lucu nih begini, di tengah hiruk pikuk dan kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini, kita tidak pernah dengar ada prestasi apapun, dan DPD tiba-tiba yang terjadi ada peristiwa ini. Itu yang lucu. Kedua kan kita nggak lihat apa sih yang dibikin oleh DPD juga gitu kan. Lalu tadi siapa bicara ini siapa namanya? Pak Bung Farul Roji. Farul Roji bicara banyak. Ada begitu banyak konsekuensi dari pernyataan dia loh. Oke. Misalnya tadi dia bilang orang ini kan sudah dikirim ke sana berapa lama dan dicabut mandat, lalu bla 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 bla. Pertanyaannya secara hukum adalah bisa nggak orang-orang pimpinan DPD RI itu bisa dicabut mandatnya kan sudah 3 tahun? Karena tadi kan bicara bola-balik bicara mandat tadi itu. Okay. Bisa nggak dicabut mandat? Mandat Halo? siapa? Ya. Ya. Bisa nggak dicabut mandat itu? Lah ada mekanisme di dalam tatip Nah, DPD itu sendiri. dia, begitu. Ada nggak dalam undang-undang yang bicara bahwa orang menjadi bla 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 ketua atau bla 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 harus kita tahu? Ada nggak? Oh tidak, artinya Makanya kita dari semua yang ada di dalam bisa cabut mandatnya. ya Yang sepakat duduk itu. jabatan-jabatan itu. Ya. Sepakat, Lalu sepakat. begitu cara berpikir. Gitu-gitu loh. Satu ya. Yang kedua, coba dicek Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 yang isinya cuma 1 pasal, perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD. Di Undang-Undang itu pasal 15 yang terakhir diubah itu, pimpinan MPR itu diusulkan oleh fraksi di MPR dan dibawa ke rapat paripurna, termasuk diusulkan oleh fraksi MPR dan kelompok namanya kelompok ya di MPR, lalu dibawa ke rapat paripurna, diputuskan oleh di rapat paripurna untuk menjadi ketua dan penguasa. Nah, dalam konteks ini secara hukum adalah orang-orang yang mewakili DPD itu diusulkan oleh DPD. Begitu ya. Karena diusulkan, maka nalar hukumnya adalah Anda bisa menariknya kalau orang itu tidak lagi memenuhi syarat-syarat untuk jabatan itu. Maka di titik itu bisa ditarik kembali. Soalnya adalah dalam tatanan hukum tata negara kita tidak menuliskan hal ihwal sebagai alasan untuk misalnya menarik orang itu. Nah, di titik itu memang akhirnya ya bicara politik yang kecil-kecil itu tadi yang kayak tadi itu. Lalu sekarang kan kalau kita baca di media kan tadi kan si Roji ini bilang kan itu ada berapa 3 alasan. Kalau kita dibaca di media ada lagi alasan lain. Jadi saya bilang ini politik kecil-kecil aja nih. Secara hukum adalah karena Anda mengusulkan maka Anda dapat menariknya kembali gitu ya. Mas Sersu, Ya. masih ingat Fahri Hamzah? Oh iya. Fahri Hamzah Kasus kan? Iya. Fahri Hamzah kan? Fahri Hamzah itu waktu itu kan ditarik oleh PKS tuh. Sebagai itu bukan MPR sih ya. Waktu Tapi DPR. segi substansi ini memberikan secara substansial oleh PKS karena dia sampai berhenti, sampai Fahri berhenti dari DPR itu nggak bisa ditarik keluar. Dia nggak berhenti kan? Maka itu dari segi hukum saya mesti bilang bahwa langkah Pak Fadel pergi ke Bareskrim tidak tepat. Seluruh spektrum soal ini tidak dapat dikualifikasi pidana. Tidak ada soal pidana ini, sama sekali tidak ada. Jadi tidak tepat pergi ke Bareskrim. Saya tidak beri jalan kepada Pak Fadel, tapi saya juga tidak beri jalan kecuali kalau Mas Hersu bilang, Mas Margato, kasih aja dah. Nah, kalau gitu kita kasih deh, gitu kan. Lalu kita bicara di mana, oke dah, gitu. Tapi saya bilang sekali lagi, karena jujur saja, saya mesti bilang sama Mas Hersu, Fahri Hamzah waktu perkarakan PKS dari Jakarta Selatan, saya ahlinya. Oke. Dan alhamdulillah Pak Fahri menang dan akibatnya ya dia tidak bisa ditarik sampai dengan berakhir masa jabatannya di DPR pada waktu itu. Padahal dalam kasus ini saya hanya bilang bahwa tidak tepat dalam seluruh aspeknya pergi ke Bareskrim mempersoalkan soal ini. Tapi kalau ditanya bagaimana caranya, biar aja saya simpan sendiri deh. Oke, jadi makanya saya sendiri menangkap keraguan-keraguan itu karena Pak Fadel bersama dengan pengacaranya kemudian menyebutkan bahwa ini bukan laporan tapi lebih pada konsultasi dengan Bareskrim gitu ya.
Jadi Anda melihat ini hanya semacam move politik saja atau seperti apa? Ya, ini move lah, biasa lah orang politik kan. Ah. Sama, siapa main begini, sini main begini, ya biasa lah, game-game kecil ini. Oke. Dari segi hukum sama sekali tidak bisa. Ya. Lalu ingat juga, Mas Hersu ingat dulu waktu di DPD juga, Pak Oso kalau nggak salah waktu itu ya, dengan salah satu, saya nggak perlu sebut namanya itu kan, pada waktu itu mereka jadi ketua DPR, lalu bla bla bla, ketua DPD, lalu paripurna, bla bla bla, dan akhirnya terjadi pergantian Pak Oso. Ya. Salah. Sampai akhir waktu itu kan Pak Oso juga akhirnya menjabat baik anggota MPR, pimpinan di MPR, dia juga sekaligus menjadi pimpinan di DPD kan pada waktu itu kan. Ya. Lalu kan soal pergantian itu kan dibawa ke Peradilan Tata Usaha Negara. Ya. Saya kebetulan bersama dengan Pak Yusuf pada waktu itu menjadi ahli dari Pak Oso. Oke. Dan alhamdulillah kami menang. Pak Oso-nya menang dan akhirnya kan Pak Oso bisa. Apakah ini equal kasus ini? Ya, saya tidak mau bicara lebih jauh. Jujur saya tidak mau bicara lebih jauh karena boleh jadi ini, orang semua melihat celah. Semua melihat celah hukum ini. Ini sepenuhnya peristiwa hukum. Mengapa peristiwa hukum? Karena ini memiliki konsekuensi hukum. Jadi ini bukan soal ini internal. Internal apa? Soal hukum. Why? Karena kehidupan di internal diatur dengan tatanan semua. Tadi si Roji bilang tadi itu ada tatib, ada peraturan ini dan itu semua hukum. Tidak ada hak demokrasi, yang ada adalah hak hukum. Yang hak hukum kualifikasinya konstitusional atau hak hukum yang dalam hukum biasa. Yang lahir karena diberikan oleh konstitusi atau lahir karena diberikan oleh hukum biasa. Tidak ada hak demokrasi. Omong kosong semua itu. Jadi ada cuma hak hukum. Yang namanya hak itu dalam ilmu hukum adanya hanya dalam hukum, tidak yang lain. Apapun itu dan apapun argumentasi. Oke. Begitu itu. Kembali ke sini, saya kira sudahlah. Ini kan soal kecil saya nih. Tadi kan kalau dengar-dengar ini kan ada urusan uang juga. Karena di sana itu dalam berapa tahun ini satu tahun dapat berapa bla 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 bla. Fadel tidak urus duitnya untuk DPD dan bla bla bla. Tidak ini dan ini segala jadi udah. Ini soal apa ya? Mas Yasi mau bilang apa ya? Ya udahlah kita ketawa-ketawa aja dah. Gitu itu. Jadi menurut Anda sudahlah Pak Fadel gitu. Jangan bikin heboh lagi deh. Oh gitu. Jangan bikin heboh deh. Begitu Ya. kan? Enggak usah dibikin heboh deh. Sudah damai-damai aja begitu ya. Nah, jadi artinya kalau dulu orang memberikan mandat dia dan dia menerima itu, sekarang orang menarik mandat ya sudahlah, selesailah. Sudahlah begitu. Gitu ya. Kan dari segi penelaran hukum dan ya dari segi penelaran hukum, Anda itu saya mengusulkan. Karena itu saya pula berhak menariknya, tentu dengan alasan. Apalagi celah itu tersedia betul dalam sistem sekarang ini. Mengapa? Karena tidak disebutkan di dalam undang-undang berapa lama seseorang itu menjabat sebagai anggota atau pimpinan MPR. Tidak disebutkan. Jadi every time Anda bisa menarik dia. Gitu. Ya, oke. Tapi cara menariknya mesti tepat dari segi cara, tepat dari segi alasan. Kalau dari yang tadi yang disampaikan oleh Bung Farul Razi tadi, menurut Anda sudah tepat dari cara dan alasan? Soalnya adalah apakah di dalam undang-undang dinyatakan secara tegas, eksplisit bahwa mereka yang mewakili DPD harus bicara kepentingan DPD? Ada apa enggak? Cek saja undang-undang MD3, tidak ada satu huruf pun yang bicara itu. Cek saja undang-undang MD3, tidak ada satu huruf pun yang bicara itu. Tidak, sama sekali tidak. Karena itu mesti pintar dikit masuk dalam permainan ini. Jangan main politik yang murahan gitu loh. Gitu itu. Oke. Sekali lagi cek deh di undang-undang MD3 atau cek dalam semua undang-undang yang berkaitan dengan itu. Saya tidak menemukan satu huruf pun yang bilang bahwa mereka yang masuk dalam pimpinan DPD itu memperjuangkan institusi yang mengusulkan mereka, kepentingan institusi yang mengusulkan mereka atau yang mengirim mereka. Itu fatsun ya, saya kira itu fatsun politik saja ya. Nah itu fatsun lah ya kita. Ya karena saya berkawan dengan Mas Yasu tim saya ke sini, ya saya perhatikan lah, atau Mas Yasu mau diapa-apain ya saya jangan dong, bla 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 gitu. Ya itu fatsun lah, ya oke ya sih. Nah, itu bukan constitutional issue, itu bukan legal issue, itu political issue aja.
legal issue, cek di undang-undang. Karena itu saya bilang uji tepat. Sebab kalau tidak ya. Tapi di atas itu semua, bagi saya sih, sudah deh, jangan usah diramein deh. Oke. Oke, Bung Farroji, balik dulu kayak Bung Farroji. Jadi sebenarnya apakah proses ini sudah sebenarnya berlangsung lama? Teman-teman sudah mulai merasakan ini atau baru-baru saja terjadi sekarang ini? Baik, saya menanggapi yang pernyataan Prof ya, ini menarik. Memang benar, ini sebenarnya persoalan yang ada di DPD, tidak usah terlalu dianggap isu besar dan sebagainya. Ini kan persoalan ketidakterimaan seorang Fadil Muhammad yang ketika dia dicabut mandatnya, ditarik mandatnya dan digantikan dengan Senator Tamsil Limrung. Nah, dia kan merasa dirugikan, dicemarkan nama baik sehingga dia melaporkan ke Barreskrim. Ya silahkan saja gitu. Tapi mekanisme yang ada di dalam DPD kita tetap berjalan. Persoalan ini sudah jauh hari disampaikan oleh beberapa anggota kepada beliau bagaimana penguatan DPD, penataan kelembagaan DPD yang ada di MPR agar beliau lebih proaktif. Nah, persoalannya adalah terjadi miskomunikasi antara anggota sendiri ya. Anggota 136 yang menandatangani 91 itu merasakan betul miskomunikasi dengan beliau, berkomunikasi agak sulit, menjumpai agak sulit, sehingga agregulasi kepentingan DPD yang ingin disampaikan juga tidak terakumulasi dan terrealisasi. Akibatnya adalah resisten dari teman-teman ini terus terakumulasi sampai dengan di tahun 2022 gitu loh. Nah, ketika memang sebagian anggota DPD sudah mempertanyakan ini apa saja dan kenapa tidak ada laporan periodik ya setiap tahun, dan itu diatur di dalam tatib gitu loh. Nah, sampai tahun ketiga beliau memberikan laporan di dalam paripurna setelah adanya pada saat itu belum 91, masih 76 yang menandatangani gitu. Nah, ini yang tidak bisa dibendung lagi karena terus-menerus anggota memberikan dukungan untuk mencabut mandat atau menarik beliau dari MPR. Nah, mekanisme ini akhirnya dilanjutkan di dalam paripurna. Paripurna memutuskan di dalam tatib juga dipimpin oleh pimpinan, akhirnya terjadi mekanisme pemilihan selanjutnya dan dimenangkan, dan itu dilaksanakan secara demokrasi ya, demokratis dan juga sesuai dengan tatib DPD MPR yang selama ini kita berjalan secara baik dan sebagainya. Kemudian dalam proses selanjutnya itu terpilih Saudara Tamsil Limrung menggantikan posisi beliau. Nah, sekarang tahap selanjutnya adalah dari hasil paripurna nanti akan diserahkan kepada kelompok DPD di MPR. Nah, gitu loh. Nanti bagaimana nanti kelompok DPD di MPR yang akan mengajukan kepada pimpinan MPR dan sebagainya. Jadi ada proses. Nah, saya sepakat kasusnya Bang Fahri Hamzah misalkan dan sebagainya. Ini kan persoalan yang terjadi di internal partai, tapi ini kan kami kan beda. Kita ini kan perwakilan daerah. Gitu loh. Artinya sebenarnya pimpinan MPR pun dia hanya melaksanakan bagaimana dukungan yang diberikan oleh DPD untuk digantikan oleh Tamsil Limrung itu berjalan dengan baik juga. Ini kan hanya menunggu waktu saja. Jadi saya pikir Saudara Fadil Muhammad hanya mengulur-ulur waktu saja kalau hanya melaporkan. Jadi saya sepakat apa yang dikatakan oleh Prof. Margarito tadi gitu. Tidak tepat melaporkan ke Barreskrim gitu. Seperti itu, Bung Arif. Oke, jadi kalau tadi kan Bang Ito kan yang menyatakan bahwa udah nggak usah ribut-ribut dan sebagainya. Karena gini, kalau lihat ininya tadi dikatakan bahwa wajar dong kalau saya mengirim Anda gitu ya, Bung Ito ya. Tolong Anda bahkan mewakili kita di sana sebagai Anda menduduki posisi itu. Dan walaupun tidak ada satupun dalam pasal MD 3 tadi sebutkan bahwa ada aturan mewakili aspirasi, menurut saya juga terlalu naif kalau kemudian dia merasa bahwa loh, memang nggak ada dalam aturan seperti itu. Jadi saya nggak bisa disalahkan. Saya kira ya juga gini ya. Politik tidak sepenuhnya di dalam full game-nya itu tidak sepenuhnya berkarakter aturan atau based on law. Oh, oke. Sama sekali tidak. Tadi yang Anda bilang dengan fatsun politik atau constraint etik dan lain-lain itu bekerja. Ya. Di titik itu, dalam politik itu Anda bicara mengenai pantas dan tidak pantas. Anda tidak sepenuhnya bicara sah dan tidak sah. Sesuai prosedur dan tidak sesuai. Tidak dalam politik ya. Kalau Anda bicara politik, kalau Anda bicara hukum, Anda mulai bicara sah, tidak sah, sesuai prosedur dan tidak. Nah, di titik itu memang kegelisahan teman-teman di DPD dapat dimengerti.
Soalnya sekarang adalah bahwa tindakan yang dilakukan itu dalam tanda petik itu seperti yang Pak Fadel merasa sekarang, loko saya jadi gini. Nah di titik itu kita mesti orang-orang DPD mesti tepat dalam cara dan dalam bersikap dalam melakukan tindakan hukum. Kalau tidak, saya tidak bisa bayangkan kalau dia tepat ini mengambil langkah. Bisa jadi tidak akan terjadi pergantian dalam waktu dekat. Kalau dia mengerti cara main dari seperti aturan legal ya, cara melawan dari segi legal. Bisa jadi ini bernasib sama dengan siapa Bang Fahri. Betul Fahri partai politik dan ini DPD. Tapi urusannya adalah apakah alasan yang digunakan tepat, cara tepat, alasan tepat atau tidak. Perkara nanti kalah atau tidak soal lain. Tapi cara untuk melakukan defense ada celah loh. Cuman sekali lagi ngapain sih barang kecil ini juga gitu kan? Gitu. Jadi ngapain itu didalamin gitu? Kalau saya gitu. Jadi ya sudahlah. Kalau saya sih udahlah mendingan DPD ini apa ya? Saya mau bilang apa? Ada begitu banyak soal di daerah yang kita tidak lihat DPD itu meresponnya. Apalagi sampai respon itu berbuah, sama sekali tidak terlihat. Sama sekali tidak terlihat. Padahal menumpuk masalah di kampung-kampung sana. Nah, kita tidak lihat kok. DPD secara produktif terlihat di media-media, di Anda dan saya dan segala macam di luar itu mereka begini-begini dan pemerintah kelimpungan karena itu. Kita nggak lihat. Sama sekali kita nggak lihat kok. Nggak ada. Oke, apa ini karena persoalan posisi? Oh tidak, begini Mas Hersu. Mas Hersu. Ya. Ini channel Hersu Benopoin ini apa sih besar DPD ada diatur dalam konstitusi? Nggak ada. Ditakuti orang. Hersu Benopoin ini yang cuma ini dipikirin orang, ditakutin orang. LSM ditakutin orang. Ini DPD pakai duit negara begitu besar, termasuk ini siapa sih Raji ini? Siapa yang pikirin? Apa yang dipikirin orang? Ada soal begitu besar di Riau sana, ada soal begitu besar di Kalimantan sana, ada soal begitu besar di segala macam. Di Maluku Utara, di Papua sana. Anda pernah dengar DPD bicara soal itu? Yang itu membuat hiruk pikuk di tengah politik nasional kita. Dengar nggak? Oke. Nggak ada kok. Oke. Nggak ada kok. Oke. Sudahlah. Gitu itu. Sama sekali nggak. Oke, coba silakan dijawab ini Bung Fahru Razi. Ya, saya sepakat ya apa yang disampaikan oleh Prof. Margarito. Sebenarnya ini kan ya bisa dikatakan buang-buang energi saja Pak Fadel kalau ingin melaporkan. Tapi yang penting adalah ya beliau juga harus menunjukkan kenegarawan beliau ini di dalam menghadapi persoalan ini. Saya pikir tidak juga harus dibesar-besarkan di manapun gitu. Sampai dia mempunyai tim kuasa hukum dan sebagainya gitu. Karena ini suatu yang biasa di dalam organisasi manapun termasuk lembaga seperti DPD dan sebagainya. Kita juga pernah mengalami proses politik sebelumnya ya, menggantikan pimpinan DPD pada saat itu dan hari ini DPD menggantikan posisi wakil ketua MPR-nya dari DPD itu suatu hal yang biasa gitu. Nah, mari kita tunjukkan sikap negarawan kita gitu. Kenapa harus persoalan ini menjadi ketakutan dan sebagainya. Saya pikir ini kan sesuatu yang biasa saja seperti kata Prof. Margarito tadi. Kemudian yang kedua adalah, nah tentunya kita merasakan betul sebenarnya dengan kelemahan ya yang dimiliki oleh DPD. Tentunya kita membutuhkan orang-orang dan juga kewenangan yang lebih sebenarnya. Bagaimana kita memperjuangkan aspirasi daerah, kita juga menyampaikan ada persoalan-persoalan di daerah yang tidak masuk di pusat atau masuk di dalam prioritas pusat dan sebagainya. Nah ini menjadi hal yang terkendala di internal DPD itu sendiri gitu. Jadi persoalan ini tidak bisa sampai di DPD saja, tapi juga bagaimana masuk ke ranah MPR dan sebagainya. Salah satunya adalah misalkan DPD memperjuangkan terkait dengan konstitusi misalkan dan sebagainya, presidensial threshold misalkan. Nah ini juga bagian dari aspirasi daerah yang selama ini menjadi bagian dari perjuangan DPD. Nah, oleh karena itu, ketika teman-teman menilai bahwa salah satu faktornya adalah sosok
dan keterwakilan DPD di MPR juga dianggap tidak begitu maksimal, kita anggap itu hal-hal yang sah-sah saja kalau ada orang lain yang dipercaya untuk duduk untuk menggantikan posisi sebagai wakil ketua MPR gitu. Jadi, nah kembali lagi kita sepakat bahwa masyarakat juga belum terlalu maksimal dan puas terhadap kinerja dari DPD gitu. Tapi bukan berarti ketika berbagai kritikan termasuk apa yang disampaikan oleh Prof. Margarito tadi bahwa apa yang sudah dilakukan oleh DPD dan itu menjadi sebuah tren isu yang menarik berasal dari daerah untuk diperjuangkan nasional dan sebagainya, ya artinya juga ini menjadi challenge, tantangan bagi kita dan menjadi kritik untuk kita terus melakukan yang jauh lebih baik gitu. Nah tentunya juga persoalan-persoalan secara keanggotaan yang kita anggap juga dia dianggap kurang maksimal, ya sah-sah saja kalau kita melakukan rotasi dan sebagainya gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Bung. Ya, terima kasih. Bang Ito, ini kan kalau dari sisi Anda udahlah case close lah. Ini masalah kecil, nggak usah ribut-ribut. Justru yang lebih serius itu menjadi pertanyaan orang, itulah bagaimana sih sebenarnya wudunya gitu peran DPD itu. Karena selama ini kan orang banyak melihat ini ada dan tiada. Sekarang DPD ini jadi rame aja karena ada namanya figur Lanyala gitu yang banyak menyuarakan, yang sekarang berperan seperti oposisi kan gitu kan. Ya, itu doang, padahal kan kita ini kita mesti akui deh, kita bilang aja deh, Anda, saya, Ki, Saganda, kita setara kan ya DPD. Tapi Ki memusingkan orang kok. LSM, mereka dari mana? Duit juga pas-pasan, segala macam, dan nggak tahu dari mana. Kalau gitu, memusingkan orang. Di DPD, lembaga negara yang diatur dalam konstitusi, duitnya ada, gede. Kan kita, yang tadi Anda bilang, ada atau tidak ada barang ini. Awal yang nggak jelas apa yang berbuat. Jadi itu deh yang perlu dibikin oleh DPD deh. Dan itu saya sudah berbicara berkali-kali, berapa tahun yang lalu, masih periode pertama atau periode kedua, saya sudah bicara. Kan nggak berubah gitu. Tadi dia bicara begitu-gitu doang lagi, nanti masih begitu lagi gitu. Padahal ada begitu deh. Coba Mas Hersu, kita ambil deh misalnya mafia tanah gitu. Mafia tanah tuh, tanah itu ada di langit kan? Enggak kok, ada di kampung-kampung sana. Mafia itu terjadi di mana-mana, di daerah-daerah sana. Ada nggak itu tuh orang dibicarakan oleh DPD? Yang dengan itu membuat bangsa ini terkaget-kaget. Nggak tahu dengan masuknya DPD dalam isu itu baru lalu mengakibatkan soal itu terpecahkan. Misalnya, atau setidak-tidaknya menjadi satu tren isu atau big isu atau main isu dalam kehidupan politik. Nanti. Coba Anda lihat. Sekarang kan Mas Hersu, itu Jaksa Agung kan sedang periksa itu satu bos pemilik tanah, kalau nggak salah gitu ya sekarang ya. Ya, Surya Darmadi ya. Nah, Surya Darmadi. Tanah kan tidak di Jakarta tuh. Di kampung-kampung sana tuh. Yang ngambil begitu saja tuh orang-orang itu. Nah, dibilang tanah yang dia dituduh korupsi karena mengambil tanah dan menggunakan tanah negara secara ilegal gitu kan. Nah, boleh jadi di atas tanah itu ada hak-hak, ada tanah-tanah yang sudah pernah digarap oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di kampung sana, tapi karena tidak punya sertifikat, jadi bilang tanah negara aja. Kan biasa begitu negara itu. Ada bersuara nggak? Enggak tuh. Enggak, kita nggak dengar tuh. Ya. Nggak dengar sama sekali. Oke, jadi Bung, balik ke saya itu deh diambil. Itulah diambil sebagai egel lalu main di situ gitu. Ya. Oke, jadi kalau gitu Bung Farodi, ini proses artinya teman-teman di DPD udah nganggap selesai, tinggal proses bagaimana selanjutnya pergantian dari ketua. Gitu. Ya, lebih kata itu aja kan tinggal ya, Bung. Ya, tinggal itu pasti. Iya. Jadi tinggal lagi yang ini. Ya, tahap selanjutnya itu adalah bagaimana mekanisme pergantian di MPR. Kita sesuai dengan tatib kok. Dan kita sudah lakukan sesuai dengan tatib MPR dan sudah memilih senator Tamsil Limrung ya menggantikan, dan kita menunggu pergantian di MPR saja dan pelantikan. Saya rasa itu dan sudah selesai, dan kasih kesempatan buat DPD untuk berlari kencang gitu loh dengan hal seperti itu. Jadi jangan juga dengan keadaan seperti ini kita menghabiskan energi yang nggak penting. Saya sepakat katanya Prof. Margarito, persoalan tanah di kampung, persoalan mafia, persoalan wilayah perbatasan, masalah pertahanan selama ini yang tidak tersentuh. Nah, DPD selalu termasuk daerah kepulauan, ya masuk DOB dan sebagainya, Otsus Aceh, Otsus Papua yang selama ini diperjuangkan, dan itu harus menjadi prioritas kembali gitu. Bukan berarti dengan ada kasus ini kita lupa, tidak. Ini akan menjadi energi baru dan ini menjadi amunisi baru, apalagi yang disampaikan oleh Prof. Margarito. Saya sepakat itu, ini harus menjadi sebuah konsolidasi di DPD untuk jauh lebih
bergerak maksimal lagi seperti itu. Jadwalnya kapan ini soal pelantikan serah terima dan kemudian pelantikan dan serah terima? Nah, mekanismenya sesuai dengan tatip DPD ya, setelah pimpinan melakukan ini kan persoalan internal nih, pemilihan dan sebagainya, dan terpilih Pak Tamsil. Nah, dari pimpinan nanti akan menyampaikan kepada anggota kelompok DPD di MPR ya, yang terdiri dari perwakilan provinsi itu 34 orang, kemudian dikerucutkan jadi 21 ya, dan sebagainya. Kemudian nanti mereka yang akan menyampaikan kepada pimpinan MPR. Nah, pimpinan MPR nanti yang akan melakukan perubahan. Saya pikir ini hal yang biasa, termasuk yang baru saja dari PAN ya kan, Ketua Umum PAN ya, yang beliau juga jadi menteri, kan otomatis diganti secara cepat, tidak ada hambatan dan sebagainya. Saya pikir ini hanya nunggu waktu saja sebenarnya. Tidak ada hak dari Ketua MPR untuk menolak itu ya, dari sisi. Tidak bisa, ini kan kembali lagi ke tatip MPR, ke tatip DPD gitu. Oh, gitu. Gitu ya, nggak bisa ya begitu ya. Nggak bisa ditolak, nggak bisa ditolak. Nggak bisa ditolak. Ini mandat. Oke, saya kira kalau memang nggak bisa ditolak, kita sudahi ya keributan kecil ini. Kita fokus fokus untuk agenda-agenda yang lebih besar gitu ya. Jadi artinya kita akan segera mendapat wakil ketua MPR yang baru dari DPD yang namanya Bung Tamsil Lindrung, senator dari Sulawesi Selatan itu ya. Dan Pak Fadel saya kira nanti buang energi juga kalau mesti ke manuver. Ya sudahlah, nanti saya bilang, sudah Pak Fadel nggak usah pergi ke sana, buang energi. Hukum tidak bisa satu kampung sama Anda ini kan, sama dari Ternate. Sudahlah. Dan jangan lupa sebentar lagi kan Pertalite mau naik nih. Oke, ya. Naik ini. Kalau Pertalite bahan yang lain kan naik, ini ramai, ini asik nih sudah. Oke. Ya, nanti Pak Fadel kita suruh menghadap Prof Margarito saja. Daripada buang energi ke Mabes Polri buat apa gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bung Margarito. Dan baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.